Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak kamu untuk tenang sejenak. Tarik napas perlahan. Karena yang akan kita bahas bukan sekadar kisah kesaktian. Ini tentang sesuatu yang dalam tradisi Jawa dianggap lebih tinggi dari semua ajian, lebih luhur dari semua kekuatan fisik. Sesuatu yang tidak bisa diminta, tidak bisa dipelajari secara instan, dan tidak bisa diwariskan sembarangan. Ia disebut Wahyu Keraton. Kesaktian dalam pandangan Jawa. Dalam budaya Jawa, konsep sakti tidak identik dengan kekuatan fisik semata. Kesaktian bukan hanya tentang kebal senjata, bukan sekadar tenaga dalam, dan bukan pula kemampuan supranatural yang dipamerkan. Kesaktian tertinggi adalah kemampuan menyelaraskan diri dengan tatanan kosmos. Orang Jawa mengenal konsep keseimbangan antara lahir dan batin, antara manusia dan alam, antara kehendak pribadi dan kehendak ilahi. Dalam konteks inilah Wahyu Keraton dipahami. Makna keraton dalam kosmologi Jawa. Secara budaya, keraton bukan sekadar istana. Dalam pandangan tradisi Jawa klasik, keraton adalah pusat kosmos simbolik. Ia adalah titik pertemuan antara dunia manusia, dunia alam, dan dunia spiritual. Karena itu, seorang raja Jawa tradisional tidak hanya dianggap pemimpin politik. Ia dipandang sebagai penjaga harmoni semesta. Ketika seorang raja diyakini menerima wahyu, itu bukan berarti ia memperoleh kekuatan gaib untuk menyerang atau bertahan. Tetapi ia dipercaya mendapatkan legitimasi kosmis. Restu untuk memimpin. Apa itu Wahyu Keraton? Dalam tradisi lisan dan naskah Jawa kuno, wahyu sering digambarkan sebagai cahaya, sinar, atau energi ilahi. Namun secara simbolik, wahyu adalah representasi dari kedewasaan batin, kesiapan memikul tanggung jawab besar, kemurnian niat, keselarasan dengan kehendak Tuhan. Dalam sejarah dan legenda Jawa, figur seperti Panembahan Senopati sering dikaitkan dengan proses laku spiritual yang berat sebelum mendirikan kekuasaan. Kisah-kisah tersebut bukan sekadar mitos kekuatan, melainkan simbol perjalanan batin seorang pemimpin. Laku spiritual sebagai fondasi. Budaya Jawa mengenal istilah laku. Laku bukan sekadar ritual, melainkan proses pembentukan diri. Beberapa bentuk laku dalam tradisi Jawa antara lain: puasa mutih, tapa brata, tirakat malam tertentu, mengasingkan diri untuk kontemplasi. Namun penting dipahami, inti dari laku bukan penderitaan fisik. Intinya adalah pengendalian diri. Orang yang belum mampu mengendalikan nafsunya tidak mungkin mampu mengendalikan kekuasaan. Inilah mengapa Wahyu Keraton dianggap sebagai puncak kesaktian. Karena ia hanya turun pada jiwa yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Wahyu tidak bisa direbut. Dalam kepercayaan Jawa, wahyu tidak bisa dipaksakan. Ia tidak datang kepada mereka yang ambisius. Jika seseorang berusaha merebut kekuasaan tanpa kesiapan batin, maka harmoni akan rusak. Banyak kisah runtuhnya kerajaan Jawa dikaitkan secara simbolik dengan perginya wahyu. Secara budaya, ini mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan hancur oleh dirinya sendiri. Kesaktian tertinggi adalah kendali diri. Menariknya,
Tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kesaktian tinggi dalam tradisi Jawa sering digambarkan sederhana. Seperti Sunan Kalijaga, yang dikenal bukan karena pamer kekuatan, tetapi karena kebijaksanaan dan pendekatan budaya yang halus. Dalam filosofi Jawa, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tenang dan tidak mencolok ia terlihat. Kesaktian tertinggi bukanlah kekuatan untuk mengalahkan orang lain, melainkan kemampuan untuk menahan amarah, mengendalikan ego, memilih diam saat mampu membalas, tetap rendah hati ketika memiliki kuasa. Simbolisme wahyu dalam konteks modern. Di zaman sekarang, wahyu keraton bisa dimaknai sebagai simbol kepemimpinan yang lahir dari integritas. Seseorang yang konsisten menjaga etika, bertindak adil, tidak dikuasai ambisi pribadi, mengutamakan keseimbangan, akan dipercaya oleh lingkungan sekitarnya. Secara budaya, inilah manifestasi modern dari wahyu. Bukan cahaya yang turun dari langit, melainkan kepercayaan dan legitimasi moral yang tumbuh secara alami. Mengapa tidak diajarkan sembarangan? Karena wahyu keraton bukan teknik. Ia bukan mantra. Bukan rahasia praktis. Ia adalah perjalanan batin yang panjang. Dan perjalanan itu bersifat personal. Dalam etika Jawa, ilmu tinggi tidak diumbar. Ia dijaga karena menyangkut tanggung jawab besar. Kesaktian tanpa kebijaksanaan akan membawa kehancuran. Karena itu, tradisi lebih menekankan pembentukan karakter dibandingkan pencarian kekuatan. Puncak kesadaran Jawa. Dalam ajaran spiritual Jawa terdapat konsep manunggaling kawula Gusti, penyatuan kehendak manusia dengan kehendak ilahi. Inilah sebenarnya puncak kesaktian. Ketika seseorang tidak lagi digerakkan oleh ego, tetapi oleh kesadaran yang lebih tinggi. Dalam kondisi itu, ia tidak perlu menunjukkan kuasa. Karena kehadirannya saja sudah membawa ketenangan. Sekarang mari kita renungkan bersama. Kesaktian tertinggi Jawa bukan tentang menjadi tak terkalahkan. Bukan tentang menjadi paling kuat. Tetapi tentang menjadi paling selaras. Selaras dengan diri. Selaras dengan alam. Selaras dengan Tuhan. Wahyu keraton bukanlah warisan darah semata. Ia adalah amanah batin. Dan amanah itu hanya akan turun kepada jiwa yang siap menjaga keseimbangan. Mungkin hari ini kita tidak hidup di zaman kerajaan. Namun prinsipnya tetap sama. Siapa yang mampu menguasai dirinya, dialah yang sesungguhnya sakti. Dan disitulah letak rahasia yang tidak pernah diajarkan sembarangan.